Tidak ada seseorang yang bisa lepas dari birokrasi, dari organisasi, dari kebijakan. Maka penting kiranya dua perspektif itu untuk dikolaborasikan menjadi satu pendalaman pengetahuan saya gitu. Deka Vibes. Halo Sobat Deka Vibes, selamat datang kembali di cerita inspiratif dalam perspektif kreatif, visual, dan sosial yang pastinya relevan banget buat kita semua, anak muda, mahasiswa, dan siapapun yang peduli dengan masa depan. Saya, Anis Kurli, hari ini kita akan masuk ke topik yang mungkin sering kita rasain atau jarang kita bahas. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena kenapa sih makin kesini kita makin nggak percaya sama pemerintah? Betul nggak sih? Atau bahkan bisa saja menjadi sebuah pertanyaan besar nih. Apakah kebijakannya yang membingungkan? Atau apakah komunikasi publiknya yang kurang menyentuh realitas? Atau bahkan apakah kita sendiri yang terlalu apatis? Nah, terjadi pertanyaan besar kan untuk kita semua. Semakin kesini masyarakat semakin tidak percaya nih sama pemerintah. Nah, untuk itu, untuk ngebahas ini secara lebih jernih dan menyeluruh, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa. Seorang akademisi, peneliti, sekaligus pengamat kebijakan publik yang banyak bicara soal kepercayaan sosial dan dinamika kekuasaan. Langsung aja kita sambut Bapak Dr. Wilda Rasaili, SIP, MA. Siap. Selamat datang Pak Wilda. Selamat datang Pak Anis, Bung Gimana? Anis, Mas Anis. Oh, bisa. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Baik dan masih aktif dan sesekali lancar lah beberapa urusan. Cukup produktif berarti ya? Ya begitu dalam kepentingan akademik. Oh, sip. Ini luar biasa sekali nih Pak Wilda ini. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk datang ke kami. Siap. Jadi kami sangat senang banget nih Pak Wilda bisa hadir di cerita inspiratif dalam perspektif kreatif, visual, dan sosial yang nanti akan mengupas panjang dan lebar dan mendalam tentang kenapa kok pemerintah itu masyarakat menilai sudah tidak percaya lagi. Oh. Bapak Wilda, sebelum kita masuk pada pembahasan inti pada kesempatan kali ini, boleh dong sedikit di-spill nih. Sebenarnya ketertarikan Bapak terhadap isu kebijakan publik ini muncul dari mana sih? Apakah tiba-tiba atau dapat ilham nih Pak? Atau dapat bisikan-bisikan untuk meyakinkan pada kami bahwa Pak Wilda itu memang luar biasa ini Di kebijakan publik. Nggih, betul Pak. Sebetulnya ada dua sih, satu secara keilmuan, dua interaksi ya. Kalau secara keilmuan itu saya melihat memang ini bagian dari ambisi beberapa ilmuwan untuk menjelaskan linearitas keilmuan, mempertanggungjawabkan keilmuannya. Nah, dalam perspektif saya itu tidak ada kehidupan publik itu yang tak tersentuh dengan kebijakan pemerintah. Tidak ada seseorang yang bisa lepas dari birokrasi, dari organisasi, dari kebijakan. Olehnya saya tertarik untuk coba mendalami secara akademik. Kemudian yang kedua, secara kehidupan sosial itu saya juga banyak berinteraksi, baik dengan praktisi kebijakan publik, politisi, termasuk juga beberapa orang yang concern mengamati kebijakan publik. Maka penting kiranya dua perspektif itu untuk dikolaborasikan menjadi satu pendalaman pengetahuan saya gitu. Oh gitu Pak sih. ya. Apalagi di era hari ini nih. Betul. Hari ya. ini. Apalagi sekarang lagi ramai nih tentang hasil survei pemerintah di Madura ini. 100 hari kerja pemerintah di Madura. Betul. Nah, ini mungkin yang menjadi concern Pak Wilda untuk terus konsisten di situ ya. Iya, di antaranya itu sih kan kalau melihat kebijakan publik itu satu yang perlu dicoba di-sharingkan itu. Kebijakan publik itu kan berkaitan dengan respon pemerintah terhadap isu. Apa yang dilakukan pemerintah, termasuk juga apa yang tak dilakukan oleh pemerintah, itu kan kebijakan publik. Berkaitan dengan rencana, kegiatan, program, dan apapun itu kebijakan publik. Olehnya,
ada beberapa isu pertanian misalnya itu menjadi concern kebijakan publik. Banjir, kemiskinan, pendidikan. Pendidikan itu ada konsentrasi orang-orang pendidikan, tetapi kebijakan publik bisa memotret terhadap situasi dan perkembangan pendidikan. Misalnya kayak di IPM Sumeneb pendidikan itu juga perhatiannya kebijakan publik gitu ke sana. Wah, luar biasa sekali nih Pak Wilda. Oke. Kalau yang barusan tertarik pada survei justru ini yang tradisi-tradisi akademik yang mulai dimunculkan gitu. Jadi pemerintah itu disajikan oleh namanya evidence based policy gitu. Jadi kayak ada itu Pak Anies, ada riset akademik tentang ini loh yang disajikan kepuasan publik. Itu kan kajian akademik kan. Betul, betul. Saya cukup apresiasi terhadap lembaga-lembaga yang menyajikan survei itu. Walaupun saya belum pernah mensurvei secara statistik itu, tetapi interaksi kualitatifnya itu sering kita lakukan. Melihat respon masyarakat, kepuasan masyarakat, berbincang, bertemu langsung dan lain-lain. Tetapi survei statistiknya ada yang survei yang rilis minggu-minggu ini itu bagus dalam rangka satu memberikan penjelasan yang saintifik terhadap publik, kemudian juga terhadap pemerintah untuk segera direspon. Oke Pak Wilda. Jadi kita hari ini kan kita sedang membahas tentang kepercayaan publik melalui kebijakan publik pemerintah khususnya di Madura, salah satunya di Sumeneb ya. Jadi akhir-akhir ini nih kita sedang ramai dibahas bahkan di jagat media sosial itu, bahkan di media-media platform sosial semuanya heboh tentang hasil survei lembaga Akses. Jadi gitu, publik itu sekarang makin kritis, makin vokal. Tapi justru dengan publik semakin kritis dan vokal itu menandakan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah itu semakin kecil. Salah satu contoh misalkan hasil survei lembaga Akses yang baru-baru dirilis ini beberapa hari yang lalu. Misalkan lembaga survei Akses itu dari hasil kegiatan surveinya, kegiatan akademik tadi salah satu ini. Jadi 80% sampai 68% itu masyarakat itu kurang puas terhadap kinerja pemerintahan 100 hari kinerja pemerintahan Bapak Fauzi dengan Kiai Haji Imam Hashim. Dan 68% masyarakat juga tidak yakin bahwa pemerintahan Fauzi dan Kiai Haji Imam Hashim itu akan membawa perubahan yang positif. Nah, menurut Bapak betul. Apa sih penyebab utamanya turunnya kepercayaan publik tersebut? Saya sebelum ke penyebab itu ya, ini kasus akut lah sebetulnya. Karena kalau kita melihat baik skala nasional, kemudian skala daerah, itu hampir jarang ditemui tingkat kepercayaan yang 80%. Tingkat ketidakpercayaan 80%. Mentok misalnya, tingkat nasional itu di saat gonjang-ganjing diserbu lain-lain itu masih pemerintahan itu 70% masih percaya, 60% era SBY dan termasuk era Jokowi dan lain-lain itu kan nasional loh. Nah, tingkat daerah pun jadi berarti kan hanya 20 yang percaya toh. 20 yang masih percaya, yang masih menganggap dan ini berdampak baik gitu kebijakannya. 80 yang nggak percaya, ini yang perlu direspon ini. Ini problem sekali ini. Ada 80% masyarakat yang tak percaya terhadap kinerja pemerintah. Nah, cuman menurut saya ada 3 perspektif nanti untuk melihat itu. Nah, kalau misalnya Pak Anies itu mau melihat kenapa begitu, kayaknya satu tentang informasi, keterbukaan informasi program yang tak tuntas terhadap publik itu. Lalu yang kedua, kebijakan publik itu ada 3 dalam perspektif saya itu. Kebijakan yang berdasarkan dengan evidence based policy, jadi berdasarkan riset, berdasarkan bukti, dan itu jadi kebijakan harus berlandaskan dengan itu. Walaupun itu agak sulit dilakukan. Hanya lingkungan birokrasi yang betul-betul dia perhatian terhadap akademik. Nah, poin yang kedua rata-rata kebijakan publik itu berdasarkan konstituen gitu. Nah, ini saya mau lakukan program ini ditaruh di konstituen itu. Nah, tetapi yang kedua ini masih memungkinkan. Paling tidak ada 50% orang yang masih percaya. Nah, jangan-jangan poin yang ketiga ini, kenapa? Karena tinggal 20% yang percaya. Jangan-jangan tidak berdasarkan dividend based policy itu, tidak berdasarkan kajian kebijakan publik, tidak berdasarkan konstituen. Yang ketiga, berdasarkan proyek dan kepentingan gitu. Ditaruh di sini program, misalnya program infrastruktur program pendidikan dan lain-lain, itu hanya jadi banjakan. Hanya jadi lapor administrasi, bajakan, selesai. Buktinya
tidak hanya 20% yang terdampak, yang memiliki yang memiliki orientasi dan dampak dari kebijakan publik itu. 80% berarti tidak merasakan apa-apa gitu. Oke Pak Wilda, jadi tadi Pak Wilda ada yang menarik nih, jangan-jangan survei ini ada kepentingan tertentu sehingga seakan-akan pemerintah itu tidak bekerja. Oh gitu. Iya, Karena iya. saya lihat tuh di beberapa media itu respondennya 122 responden. Kira-kira presisi enggak dengan jumlah masyarakat di Kabupaten Sumeneb, Pak? Di Sumeneb itu sekitar berapa ya? 800-an mungkin ya. 600 apa 800 itu ya. Pertama sebetulnya kalau dari metodologi itu kan 100 minimal kan, 100 dari populasi yang jenuh itu. Kemudian ya semakin banyak populasi sampel itu yang diambil, maka semakin tinggi, semakin kecil tingkat errornya. Harusnya begitu. Nah kalau 120 sebetulnya sudah dianggap cukup, tetapi kan tingkat error pasti akan tinggi gitu. Satu. Terus yang kedua, kita memang harus punya kredibilitas lembaga survei. Apa sih lembaganya? Akses misalnya ya. Dan itu yang perlu kita dalami sejauh mana kredibilitasnya, integritasnya lembaga survei. Lalu kemudian ada namanya triangulasi keabsahan gitu. Maka berarti kita perlu lakukan survei-survei lain. Jadi kalau ada murni akademisi yang menyurvei ataupun ada lembaga kampus yang survei kemudian sama hasilnya, dan itu yang betul-betul menurut saya ini warning betul. Karena tingkat kepercayaan tinggal 20. Tetapi kalau ini yang menurut saya ini perlu dilakukan memang kajian survei-survei lain yang mencoba bukan mengkalter channel ya, tetapi mencoba mengkomparasikan dengan hasil survei itu untuk membedah lebih dalam kebijakan publiknya. Sebagai pembanding nanti. Sebagai pembanding. Boleh misalnya kita gugat lah kampus-kampus itu di Sumeneb yang punya konsentrasi dengan itu untuk melakukan survei. Bukan survei tandingan sih, tetapi memang itulah kerjaan akademisi untuk mensurvei kepuasan publik. Oke, terima kasih Pak Wilda. Jadi gini Pak, kita lanjut ya. Jadi terkait kebijakan dan realita di lapangan misalkan. Jangan-jangan memang karena ini ya salah satu misalkan seringkali kita lihat kebijakan di atas kertas terlihat ideal, tapi saat diterapkan malah jadi gaduh, heboh. Betul. Menurut Bapak kenapa sih yang terjadi dari antara niat kebijakan dan respon masyarakat, dan bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi respon publik yang kritis atau bahkan sinis? Misalkan baru-baru ini tentang yang bikin gaduh itu misalkan tentang BSPS Pak misalkan. BSPS. Nah, tentang kebijakannya seperti apa, kemudian pengambilan keputusannya gimana, atau program-program lain yang mungkin yang saat ini menjadi perhatian masyarakat secara umum. Gitu. Nah, bagaimana pendapat dari Pak Wilda? Satu kasus misalnya ya, kita coba potret tentang infrastruktur. Infrastruktur itu kan kepercayaan publik kalau itu lebih dispesifikkan, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah peningkatan infrastruktur itu kan mungkin hanya tinggal berapa persen itu di angka itu, maka akumulasinya tinggal 20. Maka berarti betul-betul dia tidak kerja. Pemerintah dianggap tidak kerja. Kemudian kayak BSPS itu. BSPS kalau misalnya jadikan satu kasus juga dalam tingkat survei itu, berarti yang dikerjakan itu hanya sekitar 20. Jadi dari 5.000, yang 5.000 berarti penerima, itu ya mungkin hanya sekitar berapa? Enggak nyampe 1.000. Yang dikerjakan 4.000 berarti tidak jelas ini, bahkan gelap 50 itu kan. Nah ini yang menurut saya masih ini problem yang perlu didalami betul. Apakah sebegitu parahnya segitu? Maka salah satu langkah yang mungkin perlu direspon, pemerintah mencoba melakukan survei ulang, kemudian untuk melihat kepuasan publik, kemudian perhatian akademisi-akademisi lain yang juga melakukan survei tentang merespon itu. Nah kalau begitu ini betul ini berarti. Kalau ternyata ada 1-2 lembaga yang mencoba melakukan survei sama dengan itu, presisinya sama, minimal di angka, kalau itu 80 ya, 80 tidak percaya, di angka 75, 79 gitu berarti ini. Karena sejauh amatan saya itu sulit yang sampai segitu ya. Parah berarti kalau begitu itu. Jadi biasa paling tidak itu 50, 60, ada tingkat kepercayaan itu masih 50. Toh misalnya kayak kemarin minimal kan ini kan baru pilkada. Minimal orang-orang yang pernah memilih itu dia masih punya perhatian untuk percaya terhadap pemerintah.
Kan kemarin kan 55 lebih kan? Ya, 50 ya suaranya segitu. 55% lebih Betul, itu kan. betul, betul. Nah, 30%-nya hilang berarti sudah kan. Nggak percaya. Nah, segitu parahnya gitu ya. Nah, di catatan hasil survei itu salah satunya yang menjadi catatannya infrastruktur, Infrastruktur. kemiskinan, Nah, kemudian kemiskinan. masalah kepulauan. Nah, itu. Kepulauan. Ada data-data ini kan. Kayak misalnya tingkat kemiskinan memang Sumeneb itu diakui masih tertinggi se-Jawa Timur. Tetapi ini kan grafiknya naik kan. Jadi Sumeneb tahun lalu 2023 2024 itu kan naik. EPM juga dari 65 terus naik sampai 67. Itu ada peningkatan walaupun peningkatan tidak signifikan dan tidak melampaui daerah-daerah lain. Jadi masih kalau pemeringkatannya masih pemeringkat tetap. Tetapi tingkat ininya sudah tumbuh, sudah naik. Penurunnya ada tapi tidak begitu signifikan. Tidak begitu ya? signifikan Oke. gitu. Jadi, nah ini Pak, jadi arah perubahan ke depan itu harusnya seperti apa? Apakah kita optimis? Kalau kita lihat tren ke depan kan, apakah Bapak optimis bahwa kepercayaan publik itu bisa dipulihkan nih Betul. atas hasil survei tadi? Apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat agar kebijakan publik itu lebih transparan, partisipatif dan terpercaya? Kemudian tentang mungkin komunikasinya lebih dibangun lagi, medianya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin program pemerintah itu tidak tercapture dengan jelas dan baik mungkin karena hanya tidak terdokumentasi dengan baik atau seperti apa mungkin Pak. Betul. Sehingga nanti pemerintah khususnya Sumeneb itu 100 hari ke depan lagi itu ada progres sesuai dengan Betul. visi misi dan sesuai dengan nawacita pemerintah Betul. kita. Nah, saya melihat begini. Kalau publik itu berharap maksimal terhadap pemerintah untuk bekerja untuk menyelesaikan semua problem publik itu memang tidak bisa. Dalam perspektif akademik itu memang kesulitan. Problem hari ini itu misalnya kayak bencana. Bencana ini kan sekarang banyak sekali macamnya. Bencana alam pun banyak sekali. Problem sosial, problem publik ini semakin berkembang. Nah, pemerintah hampir tidak memungkinkan menyelesaikan semua itu. Makanya muncul dalam administrasi negara itu, dalam itu muncul konsep-konsep teori-teori. Bagaimana cara menyelesaikannya? Misalnya kolaboratif government muncul. Berarti pemerintah perlu kolaborasi dengan swasta, dengan akademisi, dengan pelaku-pelaku dan yang terdampak. Muncul misalnya deliberatif. Jadi ada keterbukaan. Mungkin muncul misalnya transparansi. Muncul misalnya pentahelik, kerjasama kerja itu muncul. Lah kemudian muncul partisipasi. Partisipasi itu satu konsep bahwa masyarakat dilibatkan untuk menyelesaikan publik itu. Jadi kalau ketergantungan publik terhadap pemerintah untuk menyelesaikan semua persoalan itu hampir tidak mungkin. Termasuk misalnya pemerintah menutup diri mau diselesaikan semuanya itu hampir tidak bisa juga. Jadi dalam perspektif akademik ini yang ditawarkan, konsep-konsep itu yang ditawarkan. Kemudian ini untuk masyarakat juga, untuk publik itu, maka terlibat aktif dalam memberikan ide, sumbangsi, kemudian partisipasi dan lain-lain. Satu contoh misalnya, kita sering menemukan di publik itu pemerintah punya inisiatif memberikan bantuan yang konsekuensi. Jadi tujuan dan konsekuensi ini sudah ada dalam kebijakan publik. Yang mana intended consequences. Jadi niat baik itu konsekuensinya akan apa? Itu sudah misalnya bantuan pinjaman, kemudian bantuan traktor, bantuan apa itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kadang di publik juga pengalokasinya kan macam-macam kan? Betul. Jadi yang awalnya ini bantuan modal untuk pengusahanya habis dibelikan sesuatu, akhirnya nggak berkembang juga. Maka misalnya tetap. Padahal harusnya bermanfaat harus ya. bermanfaat. Ini bantuan sapi atau ini untuk mengemukan. Setelah sapi diberikan, dijual. Akhirnya kan nggak berkembang juga, termasuk bantuan alat-alat pertanian lain-lain. Itu problem di publik tidak dalam rangka berpartisipasi menyelesaikan problemnya sendiri. Yang paling terakhir, ini kadang ini, saya juga ke beberapa daerah memang ya, beberapa daerah yang tidak cukup jauh jangkauan saya dan beberapa desa, perspektif kita setiap kebijakan, setiap program, namanya itu kan juga kebijakan yang ada ininya anggarannya, itu dianggap ini proyek gitu. Jadi bukan orientasi pengabdian. Salah satu proyek, maka ya ini harus menghasilkan terhadap yang membawa, yang mengerjakan. Bukan konsekuensinya terhadap publik, bukan orientasinya murni terhadap publik gitu. Dan itu yang perspektif program berbasis proyek itu kan itu juga yang memperlambat sekali.
dan tidak memberikan kualitas terhadap kebijakan. Berarti harusnya ke depan itu adalah pola pikir kita itu adalah bagaimana berkelanjutan, bukan hanya kepentingan proyek, bukan hanya kepentingan administratif, dan bukan hanya kepentingan dokumentasi aja. Dokumentasi Sehingga dampaknya betul-betul dirasakan masyarakat yang sifatnya berkepanjangan. Mungkin terakhir Pak, pesan nih dari Pak Wilda sebagai pengamat kebijakan, baik pemerintah, masyarakat, dan untuk seluruh audien yang akan menyaksikan kita nanti di YouTube. Saya lagi concern pada 2 teori untuk diteliti. 1 deliberatif, 2 kolaboratif. Jadi deliberatif itu keterbukaan pemerintah untuk terbuka, transparan, terbuka, lain-lain. Kemudian kolaboratif, menyelesaikannya ya berkolaborasi dengan semua pihak, tidak menutup diri, diselesaikan dan oleh beberapa elemen. Kemudian masyarakat juga aktif dalam rangka minimal menyelesaikan problem sendiri. 1 contoh, ketika ada bantuan jangan langsung dihabiskan, tapi diupayakan untuk mengembangkan dirinya agar kemiskinan semakin kecil, kira-kira gitu. Wah, oke. Luar biasa sekali Sobat Deka Vibes. Barusan kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat kaya dari Bapak Dr. Wilda Rasaili tentang bagaimana kebijakan publik itu bisa berdiri sendiri tanpa kepercayaan dari masyarakat. Kita jadi belajar bahwa di balik setiap aturan atau regulasi ada proses komunikasi, ada dinamika sosial, dan yang paling penting ada ruang partisipasi yang harusnya kita isi, bukan kita jauhi. Dan seperti kata Bapak Wilda tadi, membangun kepercayaan itu nggak bisa instan. Nah, jadi tidak bisa instan. Butuh konsistensi, keterbukaan, dan tentu saja komunikasi yang nggak cuma informatif aja, tapi juga empatik. Terima kasih banyak Bapak Wilda atas waktu, ilmunya dan inspirasinya. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka mata kita semua, baik sebagai warga negara, pejabat, akademisi, dan profesi lainnya. Saya Anis Kurli, sampai jumpa di kesempatan lainnya.